hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah Bapa, lembutkanlah hatiku. Mari kita akan baca bersama-sama di kitab Yehezkiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara, ini adalah sebuah firman Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana Tuhan bisa lembutkan hati kita yang tadinya keras. Maka kitab Yehezkiel, Allah berfirman bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Supaya apa saudara? Supaya di tubuh kita, di hati kita, di kehidupan kita, Tuhan berikan sebuah hati yang penuh dengan ketaatan. Nah, setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mengeraskan hati. Entah karena luka, dosa, kesombongan, atau ketidakpedulian terhadap suara Tuhan. Namun, dalam belas kasih-Nya, Tuhan mengundang kita untuk memiliki hati yang lembut, yang mau dibentuk, dikoreksi, dan taat kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang permohonan yang sangat dalam, yaitu Bapa, lembutkanlah hatiku. Pertanyaannya, mengapa hati kita bisa menjadi keras? Yang pertama, karena dosa yang terus dipelihara. Nah, di kitab Ibrani 3 ke 13b dikatakan supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Hati-hati saudara, jangan pelihara dosa. Akibat dosa, hati kita bisa menjadi keras. Karena dosalah, akhirnya Tuhan pun sulit membentuk hati kita karena kita tidak mau taat. Nah, ketika kita membiarkan dosa bertumbuh, maka hati kita menjadi tidak peka terhadap suara Roh Kudus. Yang kedua, karena kepahitan dan luka batin. Saudara, banyak orang terluka oleh sesama, lalu menutup hati agar tidak tersakiti lagi. Tapi justru itu menjauhkan kita dari penyembuhan Tuhan. Besi menanjamkan besi, manusia menanjamkan manusia. Justru itu kita belajar lewat sebuah gesekan, lewat sebuah kehidupan. Kita dibentuk oleh Tuhan supaya kita memiliki hati yang jauh lebih lembut, jauh lebih peka. Saudara, hanya orang yang mau sabar ketemu dengan orang-orang yang membuat dia gak sabar. Akhirnya dia belajar sabar. Hanya orang yang mau belajar tidak marah ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan, yang membuat dia mau marah dan akhirnya tidak mampu marah. Mengapa? Karena ada kekuatan daripada Tuhan yang memampukan dia tidak marah lagi. Dan yang ketiga, karena kesombongan dan rasa benar sendiri. Di Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Catat baik-baik. Allah menentang orang yang congkak. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Tapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Amin. Nah, di Yakobus 4 ayat 6 ini jelas dikatakan bahwa Tuhan memang gak suka dengan orang congkak. Tapi Tuhan mengasihani kok orang yang rendah hati. Amin. Oke, sekarang kita lihat ciri-ciri hati yang lembut. Yang pertama, peka terhadap firman Tuhan. Nah, hati yang lembut langsung tersentuh saat mendengar kebenaran dan siap untuk diubahkan. Saudara, setiap kali saudara dengar firman Tuhan, entah di rumah, lewat YouTube, atau datang ke gereja dengan pendeta khotbah, saudara ketika saudara dijamah, maka seperti ada angin, ada ketenangan, ada sukacita yang begitu luar biasa. Maka saudara bukalah hati, terimalah firman, supaya saudara bisa dibentuk dan diubahkan oleh firman Tuhan. Amin. Yang kedua, mudah mengampuni dan meminta maaf. Seperti Yesus di kayu salib yang berkata, ya Bapa, ampunilah mereka. Saudara, orang yang mengampuni adalah orang yang diberikan kemampuan atau diberikan kekuatan kepada Tuhan. Karena mengampuni itu bukan untuk kebaikan orang lain, tapi kebaikan buat diri sendiri. So hari ini, kalau Bapak Ibu mau mengampuni, itu ciri-ciri orang yang punya hati yang lembut. Amin. Yang ketiga, taat dan mau dibentuk oleh Tuhan. Yesaya 6:8 dikatakan, engkaulah penjunan kami dan kami ini tanah liat. Bapak Ibu semua, orang yang lembut hatinya pasti orang yang mau dibentuk. Dan orang yang mau dibentuk udah pasti juga hatinya pasti lembut. Amin. Lalu pertanyaannya sekarang, bagaimana cara hati kita dilembutkan? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan dalam doa yang jujur. Jangan pura-pura kuat. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan melembutkan bagian yang keras itu. Saudara, manusia memang gak gampang merubah diri sendiri. Kecuali Allah di dalam Yesus Tuhan yang mau mengubah kita.
Memang kita nggak mampu. Mengapa? Karena manusia itu keras kepala. Tapi karena kita mau dilembutkan, buka hati, mau rendahkan hati, baru Tuhan bisa bekerja. Amin. Yang kedua, biarkan firman Tuhan menembus hati. Ibrani 4:12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Mari Bapak Ibu semua kita belajar bersama-sama untuk setiap hari baca firman. Setiap kali Bapak Ibu baca firman, maka Allah sedang berbicara. Ketika Tuhan berbicara lewat firman Tuhan, bukalah hati. Mengapa? Karena firman Tuhan sanggup menembus kedalaman hati. Dan Tuhan mengubahkan kita menjadi orang-orang yang lembut. Amin. Dan yang ketiga, mengizinkan Roh Kudus bekerja. Berikan akses penuh kepada Roh Kudus untuk menegur Bapak Ibu, menghibur, bahkan untuk memulihkan. Setiap hari minta Roh Kudus penuhi kehidupan kita, penuhi hati kita, buka hati. Amin. Dan yang keempat adalah latihan ketaatan dalam hal kecil. Hati yang lembut dibangun lewat kesediaan untuk taat, bahkan dalam hal yang sederhana. Mari kita datang kepada Tuhan hari ini dengan satu kerinduan. Bapa, lembutkanlah hatiku. Ketika Tuhan melembutkan hati kita, maka kita bisa taat, kita bisa berubah, kita bisa melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Saudara, mungkin kita sudah terlalu lama membiarkan luka, dosa, bahkan kesombongan membentuk dinding dalam hati kita. Jadi kita tertutup terhadap hal-hal yang baru, yang justru akan memberkati kita. Tapi hari ini, Tuhan rindu memberikan kita hati yang baru. Hati yang peka dan taat kepada Tuhan. Mari datang kepada Bapa yang penuh kasih dan mengakui bahwa seringkali hati kita menjadi keras akibat kita sendiri. Ayo katakan kepada Tuhan, ampunilah aku ya Tuhan. Ampunilah hamba-Mu ini ya Tuhan. Amin. Sentuhlah hatiku ya Tuhan. Lembutkan aku agar aku peka terhadap suara-Mu. Mudah mengampuni, taat kepada kehendak-Mu. Bentuklah aku seturut dengan gambar-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.